313 atau 314 lawan yang jumlahnya kala itu 1000 sekian, berkali-kali lipat. Secara jumlah kita udah kalah telak. Tapi bukan selalu tentang jumlah, bukan selalu tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang tetap berjalan dan siapa yang tetap mau maju di jalan Allah. Allah nggak nunggu kita sempurna buat menolong agamanya. Bahkan saat iman naik turun, pertolongan Allah tetap dekat. Kalau kita semua nunggu sempurna untuk bisa nyampein, nggak ada satupun yang berhak nyampein, hadirin. Gak usah nunggu sempurna. Gak usah nunggu sempurna untuk nyampein kebaikan. Kalau nunggu sempurna baru bisa bicara, gak ada satupun yang nanti bisa menyampaikan nasihat kebaikan. Allah perintahkan lewat lisannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Yang kita tahu satu, sampaikan. Kita tahu kecil, sampaikan. Kita tahu sederhana, sampaikan. Selalu ada pilihan, yaitu Allah nggak nunggu kita sempurna untuk menyampaikan kebaikan, tapi sampaikan kebaikan, pertolongan Allah nanti datang. Poin yang keempat, poin berikutnya, tawakal itu bukan pasrah tapi percaya setelah usaha terbaiknya. Lakukan bagian kita, usaha terbaik, lalu serahkan kepada Allah. Poin berikutnya, kalau Allah di pihak kita, rasa takut nggak akan pernah jadi kuasa. Yang penting bukan seberapa besar masalah, tapi siapa yang kita andalkan ketika datang masalah. Bukan seberapa besar masalah, bukan seberapa besar masalah, tapi siapa yang kita andalkan. Masalahnya pelik, kalau yang kita andalkan adalah yang ahli di bidangnya, kita jadi tenang. Masalahnya rumit, tapi kalau yang kita terjunkan di lapangan adalah orang yang memang ahli di sana, semuanya akan jadi tenang. Maka kalau Allah yang kita andalkan, nggak ada lagi kekhawatiran, nggak ada lagi rasa takut, nggak ada lagi ketakutan, nggak ada lagi kebingungan, karena yang kita andalkan Allah. Allah yang nanti nolong semua persoalan hamba-hambanya. Juga kata Nabi, riwayat Imam Tirmidzi, ketahuilah, wa'lam, kalau seluruh umat manusia berkumpul untuk membahayakanmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, ketahuilah, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk membahayakanmu, mereka tidak akan mampu membahayakanmu kecuali illa ma kutibalah, apa-apa yang Allah sudah tetapkan bagimu. Dan kalau semua manusia itu datang memberi manfaat padamu, tidak akan pernah sampai manfaat itu padamu illa ma kutibalah, apa-apa kecuali apa-apa yang Allah sudah tetapkan datang padamu. Mau manusia mencelakai, menjatuhkan, menghancurkan, merobek-robek kehormatan, membuat nama kita jadi rusak, serusak-rusaknya. Kalau Allah bilang nggak jatuh, nggak jatuh. Dan sebaliknya, mau kita punya tameng 1000 tameng, mau kita punya buzzer 1000 buzzer, mau kita punya jutaan manusia yang memuji-muji kita, kalau Allah bilang waktunya jatuh, jatuh. Semua atas seizin Allah, atas kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Enggak ada yang terjadi kecuali semua atas seizin Allah, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Begitu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke ayat tentang perang Badar. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, dan Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian pada perang Badar. Wa antum adillah, padahal kalian waktu itu lemah.
Lemah juga kalau ditolong Allah mah beda hadirin. Kecil juga kalau ditolong Allah mah beda hadirin. Sedikit juga pasukannya kalau Allah tolong mah beda. Fattaqullah. Apa yang membuat pertolongan Allah datang? Takwanya para sahabat. La'allakum tashkurun, agar kamu mensyukuri semua nikmat. Kunci datang pertolongan Allah kalau ayat 123, bertakwa, mensyukuri nikmat, Allah datangkan pertolongannya bertubi-tubi. Bertakwa, mensyukuri nikmat, Allah datangkan pertolongannya bertubi-tubi. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu Allah membantu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Jadi Allah Subhanahu wa taala membantu dengan diturunkan berapa ribu malaikat? 3.000 malaikat Allah turunkan dari langit menolong para sahabat, menolong baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Badar, Ghazwah Badar. Selain kemenangan itu atas pertolongan Allah, lalu kemenangan itu milik mereka yang siap. Kemenangan itu milik mereka yang siap. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Waktu itu para sahabat dalam keadaan lemah, tapi lemah secara kuantitas. Kalau secara mental penuh baik sangka kepada Allah, sahabat-sahabat isinya orang-orang bertakwa kepada Allah, mereka sangat siap untuk dapatkan pertolongan. Menang bukan cuma soalan banyaknya jumlah, tapi soalan pantaskah kita ditolong Allah? Kita udah pantas belum sih ditolong Allah? Mengabaikan kepantasan untuk ditolong Allah itu menyebabkan pertolongan Allah nggak datang. Sebab pertolongan Allah datang pada yang pantas. Sebagaimana kemenangan, podium, label juara hanya datang pada yang pantas. Siapa yang layak juara? Yang mempersiapkan. Siapa yang layak podium? Yang penuh jadwal latihan. Gak ada juara tanpa latihan hadirin. Gak ada kemenangan tanpa konsistensi penjagaan. Tidak pernah ada. Saya ngelihat banyaknya orang yang berhasil di titik-titik terbaik mereka hari ini adalah mereka yang memang konsisten membangun. Dan itu mereka datang lebih awal dalam latihan, mereka pulang paling akhir dalam latihan. Mereka punya jadwal yang secara rutin mereka jaga, mereka punya konsistensi dan mereka jaga dengan disiplin yang mereka punya, sampai pada akhirnya Allah berikan titik kemenangan pada tiap-tiap episode kehidupan. Tanyain semua atlet terbaik di dunia ini, mereka punya kemenangan sebab karena mereka memperjuangkan. Tanyai orang-orang berhasil, mereka adalah orang yang terus berjuang. Bahkan sampai detik ini pun konsisten masih mereka perjuangkan. Itu mereka semua. Tidak ada kemenangan tanpa latihan. Tanya orang-orang besar, apakah kegagalan itu adalah isu buat mereka? Tidak. Tanyai para pengusaha. Tanya orang-orang yang berusaha. Rugi 50.000, apakah itu isu buat mereka? Bukan isu buat mereka. Mereka akan tetap bangkit dari kegagalan. Ditipu 500.000, apakah itu isu buat mereka? Tidak. Mereka tahu ini resiko dari berbisnis, salah ketemu partner dan segala macamnya. Lalu mereka bangkit lagi, mereka berusaha. Ada yang mohon maaf bahkan ditipu jutaan, ada yang bahkan mohon maaf ratusan juta, ada yang bahkan miliaran. Tanya para pengusaha-pengusaha sukses hari ini, apakah kehilangan ratusan juta bahkan miliaran sebuah isu buat mereka? Tidak. Mereka punya satu pakem yang hampir rata-rata dimiliki oleh para orang-orang yang sukses di bidangnya. Apa itu? Pakemnya namanya pantang menyerah. Pakem itu yang membuat nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Walaupun kita lemah, tapi Allah berikan pertolongan karena kita memantaskan. Jadi kita nih harus mantasin terus. Mantasin untuk datangnya pertolongan Allah, mantasin untuk Allah nanti bantu, mantasin untuk nanti Allah
memberi kebahagiaan untuk kita memantaskan terus dan terus. Tiada juara tanpa latihan, tiada podium tanpa diperjuangkan. Saat kita ngerasa sendirian, bantuan Allah bisa datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Pertolongan Allah selalu lebih besar dari masalah-masalah kita, dan Allah mampu menambah bantuan kapanpun Allah mau. Hadirin, kita harus yakin kalau pertolongan Allah bisa datang kapanpun Allah mau. Harus yakin kalau pertolongan Allah lebih besar dari masalah-masalah kita. Dan harus yakin kalau kita saat ngerasa diri ini sendiri, bantuan Allah itu akan datang dari arah yang tidak kita sangka, tidak pernah kita duga. Harus yakin. Gak boleh gak yakin. Mau gimana pun yang namanya pertolongan Allah ya sulit kita tebak datangnya. Dia bisa datang dari arah mana aja kan. Bisalasati alaf, diutusnya 3.000 minal malaika, daripada malaikat-malaikat yang Allah utus memberi bala bantuan buat mereka. Itu kan pertolongan Allah juga, yang kata Nabi SAW, Nabi juga memberi beberapa riwayat, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan baginya jalan keluar, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi pertolongan Allah tuh ya datangnya memang sebab bertakwa seorang hamba. Allah juga berfirman dalam ayat, kalau satu kaum itu amanu wattaqau, beriman lalu bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami pasti berikan barokah kok dari langit dan dari bumi. Barokah karena ketakwaannya dia. Imam Syafi'i juga berkata, jika engkau benar-benar bergantung kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi semua hajat-hajatmu. Kita benar bergantung sama Allah, Allah bantu. Cuman kan kadang-kadang kita berserahnya tuh nanggung. Ngakunya Allahus Samad, Allah tempat bergantung, tapi masih punya ketergantungan sama makhluk. Ngakunya Allah tempat bergantung, tapi masih menjadikan urusan-urusan dunia itu digantungkan sama manusia. Jangan juga. Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan gantungkan apapun kepada siapapun kecuali Allah kalau kita nggak mau kecewa. Berikutnya hadirin, di ayat 120 berapa? 26. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, agar hatimu tenang karenanya, dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bukan alatnya yang bikin menang, bukan kecanggihan teknologi yang bikin menang semata, tapi penentunya tetap Allah. Bukan lantas karena malaikat tolong lalu menjadi menang, itu juga bukan. Secara tauhid, yang memenangkan adalah Allah, alatnya cuma wasilah. Malaikat ya cuma wasilah. Itu kalau Allah beri pertolongan kan gitu kan. Semua yang mau ditolong Allah tuh Allahnya yang nolong. Jadi nanti selama datangnya ke Allah, manusia nanti membantu, itu wasilah. Kalau kita datangnya ke Allah, manusia bantu, wasilah. Kalau fokusnya ke Allah, manusia itu nanti memberi pertolongan, dia wasilah. Tapi bukan satu-satunya sumber pertolongan. Pertolongannya Allah, tetap Allah. Mutlak karena Allah, manusia wasilahnya. Allah menenangkan hati baru mengubah keadaan. Hati tenang, imannya hidup, menangnya datang. Jadi pertolongan Allah yang paling jelas di ayat ini bahwa Allah memberikan kemenangan itu awalnya adalah ketenangan hatinya seorang hamba. Makanya berulang kami sampaikan kan hadirin, kalau Allah mau menolong seorang hamba,
Kalau Allah mau menolong kita, Allah berikan ketenangan di hati kita dulu sebelum kemenangan-kemenangan dalam hidup. Karena kalau hatinya tenang, imannya menyala, kemenangannya datang. Gak ada orang yang berhasil menyelesaikan masalah kalau dia panik. Betul? Coba panik. Kalau panik kita udah gak bisa berpikir jernih. Ada ketinggalan ini, ada ketinggalan itu, barangnya kelupaan. Lagi panik, kacamata mana kacamata? Kacamata mana? Itu di kepala padahal nempel di sini kacamata. Ibu-ibu lagi nyapu, panik, anaknya tiba-tiba jatuh. Ya Allah, sapunya ditaruh di ketiak sini. Tadi sapunya mana? Sapunya mana? Orang kalau panik itu udah nggak jelas, hadirin. Makanya salah satu sumber kemenangan, makanya salah satu wasilah kemenangan, kalau sumbernya jelas kemenangan dari Allah, wasilahnya hatinya dibuat tenang. Kalau dokter panikan, dokter juga nggak bisa nyembuhin. Dokter juga harus punya sifat tenang sebagai seorang dokter. Iya, nggak apa-apa. Kami akan usahakan yang terbaik ya ibu. Keluarganya kan panik kan. Dok gimana nih dok? Dok gimana nih dok? Keluarganya panik. Dokternya tenang. Karena dengan ketenangan, semua masalah-masalah yang jelimet terurai. Makanya hal termahal yang Allah bagi belum harta, belum jawatan, belum kekuasaan, tapi hal termahal yang Allah bagi, adalah ketenangan di jiwa. Karena kalau jiwanya tenang, hidupnya lapang, kemenangannya datang. Itu hadirin. Tenang itu nikmat, bukan hal sepele. Di tengah chaos, ketenangan itu adalah pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan salah fokus sama cara Allah menolong seorang hamba. Fokusnya ke Allah, bukan ke wasilahnya, bukan ke strateginya, bukan ke skenarionya. Fokusnya ke Allahnya. Allah akan tolong saya, Allah akan bantu saya. Kemenangan sejati itu datang waktu kita tetap percaya di tengah kemustahilan. Dan kemenangan sejati sebenarnya sudah diraih, sudah didapat walaupun belum kelihatan. Tahu yang membuat Nabi SAW, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain tetap tenang? Karena Nabi SAW telah berucap, la tuftahannal Konstantinia, kalian pasti taklukkan Konstantinopel. Dari situ aja sebenarnya kita udah menang. Kalian taklukkan dua, Konstantinopel dan Roma. Mana duluan tertakluk ya Rasulullah? Konstantinopel. Berarti sebenarnya Roma akan tertakluk. Buat kita sebenarnya cerita ini udah tahu endingnya apa, udah selesai sebenarnya. Buat orang beriman tuh yang kayak gitu udah jadi bisyarah. Bisyarah tuh artinya kabar angin segar, kabar gembira yang nggak perlu diragukan. Sekarang memang episode saja, tapi pada akhirnya jaya itu akan datang. Kemenangan itu diberikan. Jangan khawatir hadirin, tenang aja. Kemenangan datang, kemenangan diberikan. Jadi tetap percaya walaupun belum kelihatan hasilnya, itu bagian dari kemenangan itu sendiri. Orang ini sudah menang ketika dia punya keyakinan, saya nyampe, pasti nyampe dengan pertolongan Allah. Gitu aja udah menang sebenarnya. Walaupun belum nyampe, walaupun belum kelihatan. Orang yang punya PD, orang yang punya percaya diri, ketika satu impiannya dia ucapkan dan dia akan bilang kepada dirinya sendiri, dengan pertolongan Allah saya sampai di sana. Sebenarnya dia udah menang hadirin. Jadi kemenangan itu bukan berarti harus selalu meraih apa yang dia raih, dia tuju, dia cita-citakan. Tapi kadang kemenangan itu terbaca sejak awalnya seberapa yakin dengan yang dia ucap, dengan yang dia doakan. Karena kata Nabi, Allah sesuai prasangka hambanya. Juga kata Nabi, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau kita punya cita-cita, kita harus yakin bahwa cita-cita itu Allah perkenankan. Fa inallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Karena Allah tidak menerima doanya, cita-citanya seorang hamba yang kalau dia berkeinginan, dia hatinya lalai, meragukan Allah.
Kemenangan itu Allah berikan saat hati tetap percaya meskipun belum kelihatan. Dia bilang, saya dengan pertolongan Allah nyampe ke sana, dia akan sampai ke sana. Saya dengan pertolongan Allah akan di titik tersebut, dia akan sampai di titik yang dia tuju tersebut selama dia punya keyakinan kepada Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat itu salah satu yang terinstal kuat di relung sahabat itu namanya mental baja. Yang Nabi install kepada para sahabat itu mental baja. Gak akan bertemu orang-orang yang hebat dengan mental yang lemah tuh gak ketemu. Rata-rata mereka yang telinganya sudah kebal dengan omongan-omongan orang. Satu, mereka yang memang fisiknya terlatih. Dua, mereka yang baik sangkanya sama Allah nggak ada habis-habisnya, jatuh baik sangka sama Allah, dikecewakan baik sangka sama Allah, kayak gitu hadirin. Nggak pernah ketemu dan nggak mungkin ketemu antara orang yang hebat dengan mental yang lemah, nggak mungkin. Orang-orang hebat pasti dibalik dia yang hebat dengan segudang prestasi dan semua capaian tinggi adalah orang yang punya mental yang kuat dan dahsyat. Telinganya udah kebal diomongin orang, bahkan dia sudah sampai pada tahap mengikhlaskan orang mau memfitnah dia kayak apa, diikhlaskan. Orang mau ngomong menjatuhkan dia kayak apa, udah dibawa santai aja, karena buat dia no big issue. Itu bukan hal besar yang harus diladeni gitu. Lalu dia punya mental terus baik sangka sama Allah meskipun mustahil. Dia punya mental terus yakin kepada Allah meskipun orang bilang gak mungkin. Lalu dia punya mental bangkit walaupun gagal bertubi-tubi, jatuh berkali-kali, lalu dia bangkitnya ribuan kali lebih besar. Jadi orang hebat tuh bukan orang yang gak pernah gagal, bukan orang yang gak pernah jatuh, bukan orang yang gak pernah diomongin orang, bukan orang yang gak pernah difitnah orang, bukan orang yang gak pernah digibahin orang di belakang, bukan orang yang gak pernah dijatuhkan, dirobek-robek namanya, bukan orang yang pernah difitnah dengan fitnah-fitnah yang keji di sosial media. Bukan. Orang hebat tuh orang yang tetap berbaik sangka kepada Allah apapun yang terjadi, bagaimanapun yang terjadi, sekeji apapun strategi yang mau menjatuhkan mereka, tapi mereka bawa santai karena mentalnya Allah tolong. Kemenangan sejati tetap yakin meskipun belum terlihat, karena dia yakin kepada Allahnya, Allah yang memberikan kemustahilan dan ketidakmungkinan yang menurut kita tidak mungkin. Hadirin sekalian, kata Nabi SAW juga, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Siapa sih orang kaya sejati menurut Nabi? Ternyata orang kaya sejati menurut Nabi laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Orang kaya bukan orang yang banyak harta semata, tapi kata Nabi orang yang kaya orang yang paling kaya jiwanya. Ada orang yang hartanya sedikit tapi loman, suka memberi. Loman itu bahasa Jawanya dermawan. Loman sekali orangnya, dermawan sekali orangnya. Ada orang yang kaya raya tapi pelit, kikir, gak mau menderma, gak mau berbagi, gak mau memberi gitu. Ya ini pelit, bukan kaya. Karena kaya itu kata Nabi penilaiannya bukan banyaknya angka di rekening kita, tapi kaya itu adalah ghinan nafs, ketika hatinya diizinkan kaya. Orang miskin sekalipun punya cuma satu potong roti, ketika ada yang meminta-minta dia bagi dua, setengah buat dirinya, setengah buat orang yang minta-minta, dia udah kaya sebenarnya. Dan berapa banyak kita tuh diajarkan justru yang kaya adalah orang-orang yang terlihat sederhana, karena mereka kaya hatinya. Yang kaya secara harta belum tentu sekaya itu dan lapang dalam berbagi. Makanya memang benar lebih mudah orang sedekah itu pas lagi gak punya, atau punya tapi sangat terbatas. Uang kita 100.000 sedekah 50.000 gampang. Uang kita 10 miliar sedekah 5 miliar susah. Padahal sama-sama berapa persen? 50%. Uang kita 100.000 sedekah 50.000 gampang. Tapi coba kalau Allah uji dengan 10 miliar, sedekah 5 miliar mau? Nggak semua.
Gak semua hadirin. Padahal sejatinya mau dibawa apa sih ujung-ujungnya? Kata Nabi SAW, harta, anak Adam itu berkata, hartaku, hartaku. Hartamu yang mana anak Adam? Yang kamu makan kemudian melewati kerongkongan itu hartamu. Yang kamu pakai di hari itu hartamu. Wa ma tasaddaqta fa ablaita, dan apa-apa yang kamu sedekahkan itu yang kekal bagimu. Jadi justru makin uang kita, harta kita disedekahkan, itu yang sebenarnya buat kita. Yang diinfakkan kepada jalan Allah, yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana musibah. Harta kita sebenarnya itu bukan yang di rekening. Yang di rekening cuma lewat. Begitu hadirin sekalian dirahmati Allah.